Seperti apa ya Pak? Tuh, saya kan kemarin ke Tegal, cuma nggak ngajak wartawan tuh. Karena saya bilang, aduh kalau kayak gini balik lagi kita jadi pimpinan tuh harus dengar langsung. Karena bisik-bisik segala macam kan bisa. Jadi saya ke Tegal, ketemu ibunya, ketemu adiknya, ketemu tantenya. Udah saya lihat semua lah, semuanya saya lihat. Bukan hanya dairinya, chat dengan bapaknya, chat dengan ibunya, chat dengan adiknya, chat tantenya, semuanya udah saya lihat. Jadi kalau saya pribadi, saya udah tahu lah apa yang terjadi. Saya udah sangat tahu apa yang terjadi. Tapi buat saya itu nggak penting. Itu yang biarkan polisi beresin. Buat saya yang penting dua. Buat saya yang paling penting itu bapaknya itu saya tengok udah kondisinya menyedihkan sekali. Benar nangis saya melihat ini. Jadi bayangkan jadi ibu dan adiknya dokter juga di RSUD Sukabumi. Udah kehilangan kakak. Saya melihat kondisi bapaknya itu udah menyedihkan sekali. Dan waktu itu kan harus dirujuk karena sudah nggak mampu lagi RSUD Kadinah tuh kan. Opsinya rujuk ke Karyadi. Cuma dia takut kan dirujuk ke Karyadi kan, jangan-jangan nanti ada apa-apa lagi dirujuk ke Karyadi. Sehingga akhirnya saya tawarkan dirujuk ke RSCM. Akhirnya dibawa ke RSCM, dikasih dokter-dokter terbaik, ya, tapi yang saya takutkan itu terjadi ya. Artinya sesudah itu bapaknya meninggal juga. Ya, buat saya, jadi yang saya harus lakukan nomor satu mencoba menyelamatkan bapaknya semaksimal mungkin supaya bisa mengurangi derita dan tekanan ke keluarga nggak berhasil. Sengaja mudah-mudahan tuh mimpi saya yang kedua bisa berhasil. Kita menghilangkan praktek bullying yang sangat tidak manusiawi ini dalam pendidikan dokter spesialis di kita secepatnya. Saya butuh bantuan sih dari teman-teman karena banyak yang merasa denial, merasa ini penting untuk bisa membangun ketahanan mental dokter-dokter. Aku bilang banyak pelatihan tenaga melatih mental dokter tanpa harus dididik. Banyak TNI, Polri, pilot, bukan hanya dokter yang punya profesi harus tahan. Banyak sekali profesi-profesi lain yang juga perlu tahan dan mereka pendidikannya nggak seperti ini. Saya udah tahu semua kok berapa harus bayarnya, mereka prakteknya seperti apa, yang kerja di rumah sakit pendidikan itu sebenarnya hanya dokter-dokter PPDS-nya aja, yang lainnya nggak pernah kerja di sana. Kalau misalnya di ruang operasi, PPDS-nya juga yang ngerjain, dokter datangnya hanya 5 menit pertama ditinggalkan, patient safety-nya jadi isu pada seluruh dunia, nggak ada praktek-praktek seperti itu. Kalau kita masuk mesti izin, kalau nggak boleh masuk ke rumah sakit tertentu. Praktek-praktek seperti itu yang bermulai dari bullying di rumah sakit itu banyak sekali. Itu akan menyebabkan akhirnya ke masyarakat kita jadi menurun kualitas. Artinya dari kasusnya Dr. Aul ini memang ada bully yang di kasus itu. Yang saya lihat sudah jelas sekali dari WA-nya. Tapi bagaimana bullying itu nanti berkaitan dengan isu hukum, saya serius. Saya benar-benar yang ini saya akan dorong ke ranah hukum, biar ada hukuman maksimal bagi yang melakukannya, biar ada efek jerahnya. Kalau enggak ya pejabat petingginya aja nggak mau menerima gitu ya, gimana ini bisa diperbaiki sistem perbaikan tuh harus dari atas. Kalau nggak akan mungkin. Dan saya melakukan ini bukan karena apa-apa, karena saya melihat tugas kita melayani masyarakat dengan empati, dengan komunikasi yang baik. Kalau mentalnya kita juga nggak baik, gimana bisa kita melayani masyarakat dengan itu semua dilakukan dengan niat baik agar kedepannya layanan kesehatan Indonesia itu jauh lebih baik. Dan saya minta Sarjito, UGM itu juga menjadi pemimpin. Beberapa seperti Unpad sudah berani melakukan itu. Mungkin nggak populer ke segelintir orang yang senior, tapi aku rasa semua yang muda-muda sih sekali saya tanya yang nggak berani berbicara itu jauh lebih baik. Mereka merasakan bahwa ini harus dilakukan. Pak, apakah dimungkinkan untuk membentuk satgas anti bullying di setiap kampus atau rumah sakit seperti itu? At the end of the day udah banyak satgasnya, udah banyak aturannya. Saya bilang tinggal masalah niat dari pimpinan. Jadi saya menggunakan waktu saya ini untuk memberikan contoh. Sehingga nanti ini bergulir menjadi bola salju. Dan orang Indonesia itu ya kita udah ada aturan. Aturan dilanggar ya udah dikasih hukuman sesuai aja. Itu aja nggak pernah dilakukan. Jadi kalau kita kasih hukuman, ya STR kita bisa cabut, nggak bisa praktek lagi SIP-nya. Hal segitu kan orang jadi tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan. Ya mesti tegas aja kita. Pak, hasilnya dari investigasi internal Kemenkes ini akan diberikan ke polisi sebagai dasar. Sudah kita berikan ke polisi. Jadi kita udah dapat semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan. Dipanggil kemudian
diarahkan, kalau bahasa gini diintimidasi kan, harus begini harus begini harus begini kan, ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Jadi Berarti, udah gamblang sih menurut saya. ini berbeda dengan bertolak belakang dengan statement dari dekan FK Undip itu bahwa tidak ada praktek itu. At the end of the day, buat saya kalau ini masuk ke ranah hukum, saya udah dorong ini ke ranah hukum, itu biarkan polisi yang. Tapi buat saya, pesen saya nih, pada para teman-teman yang di rumah sakit pendidikan, yuk lakukan yang terbaik buat masyarakat. Kita tahu kok, mereka kan ini putra putri terpinter di seluruh Indonesia yang masuk ke FK. Mereka tahu kok mana yang benar, mana yang tidak. Yuk gunakan empati, gunakan suara hati kita. Di Islam tuh ada kolbu, kita udah kasih sama Allah, kasih kolbu, kita tahu kok mana yang salah dan mana yang benar. Dan sebagian besar mungkin tidak begitu. Ini kan hanya segelintir oknum-oknum aja. Nah, kita yang benar kasih tahu lah. Kalau nggak bisa kasih tahu ya beresin aja supaya mereka juga jangan ngacoin profesi yang mulia ini. Ini harus kita perbaiki dan harus ada yang berani. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri. Kita